pemirsa RCTI dan umat sedama dimanapun Anda berada, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam program Bimbingan Rohani Agama Buddha Jalan Tengah. Hari ini kita berlokasi di Wisma Retret Meditasi Kaya Gatasati yang terletak di Cibodas, Jawa Barat. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita mengangkat suatu topik yang sangat spesial. Kenapa saya katakan sangat spesial? Ini adalah ajaran Sang Buddha yang sangat penting, yaitu mengungkap misteri batin dan jasmani. Untuk mengetahui apa itu misteri batin dan jasmani, mari kita ikuti perbincangan kita bersama narasumber kita, Bante Nanukamsa. Namo Buddhaya, Bante. Bante, kita tahu bahwasannya ajaran Sang Buddha itu sangat luar biasa. Beliau telah menembus Dhamma dan menaklukkan dirinya sendiri. Dan ajaran terbesarnya adalah bagaimana mengungkap misteri batin dan jasmani. Mohon Bante bisa menjelaskan kepada kita bagaimana mengungkap misteri batin dan jasmani. Jadi adalah benar bahwa Sang Buddha sudah berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Jadi pada saat seseorang ingin menaklukkan dirinya sendiri, kita harus tahu apa yang ditaklukkan. Sesungguhnya batinlah yang ditaklukkan. Pada saat Sang Buddha menaklukkan dirinya sendiri, Sang Buddha menemukan jalannya. Maka Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menaklukkan diri kita sendiri. Pada saat kita membicarakan soal mengungkap misteri batin dan jasmani, kita harus paham apa yang disebut dengan jasmani terlebih dahulu. Jasmani di sini bukan berarti tubuh jasmani, tubuh badan kita yang duniawi ini. Yang Sang Buddha maksudkan dengan tubuh jasmani bukanlah tubuh yang dalam cakupan medis, tetapi dalam cakupan spiritual. Kualitas-kualitas seperti kasar, berat, lembut, halus, ringan, mengalir, merekat, panas, dingin. Ini adalah yang kita sebut sebagai fenomena materi. Oh, berarti bukan, sorry ya Bante, berarti bukan seperti tubuh ini ya? Iya. Jadi lebih seperti kualitas yang bersifat materi. Materi berarti benda gitu ya, tubuh, materi. Ya, bukan jasmani yang kita lihat sebagai jantung, paru-paru, ginjal, bukan tubuh seperti ini. Mendalam Bante. Tapi fenomena materi yang berupa kualitas saja. Tidak kasat mata, hanya dilihat oleh pikiran. Oh, hanya nggak bisa dilihat pakai mata. Ya. Jadi, untuk berikutnya kita akan sebut sebagai fenomena materi untuk menghindari salah kaprah bahwa jasmani bukanlah jasmani yang kita maksud anggota tubuh ini, tetapi hanya kualitas-kualitas materi yang hanya dipahami lewat batin saja. Lalu jika kita membicarakan soal mengungkap misteri dan batin, pertama-tama kita harus tahu mengapa kita harus mengungkap misteri dan batin. Seperti yang kita ketahui bahwa Sang Buddha mengendalikan dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri adalah artinya menaklukkan batinnya, menaklukkan pikirannya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua berasal dari batin, bahwa batinlah yang harus ditaklukkan, maka untuk itu kita harus memahami apa itu batin. Sementara batin selalu berkaitan erat dengan materi, khususnya di alam manusia, batin selalu muncul dari materi. Saya ambil contoh misalnya, kalau cuaca sedang panas, maka batin gampang menjadi gelisah. Kalau cuaca sejuk atau dingin, batin juga bisa menjadi hening. Berarti cuaca itu juga termasuk materi ya Bante? Bukan hanya tubuh, tapi semua yang di luar batin gitu ya Bante? Ya, bagaimana cuaca bisa mempengaruhi tubuh, sehingga tubuh ini juga mempengaruhi keadaan batin kita. Oh, cuaca mempengaruhi tubuh ke batin, oke. Jadi misalnya kalau kita minum kopi terlalu banyak,
batin juga menjadi gelisah, Iya, tidak tenang. iya betul. Atau kalau kita makan makanan yang memabukkan atau minum minuman keras, batin juga menjadi lalai, lengah, lemah, tidak sadar. Nah, jadi di alam manusia, materi dan batin hubungannya sangat erat. Nah, sebelum kita mengamati batin, kita harus memahami dulu apa itu materi. Karena batin sangat erat hubungannya dengan materi. Nah, satu masalah lagi sebelum kita masuk kepada bagaimana mengamati materi. Karena batin kita selama ini kita melihat dunia dengan bias, dengan pikiran yang tercemar. Oke, tercemar, bias tercemar. Jadi misalnya kalau kita bertemu dengan musuh kita, karena kita ingat dulu kita pernah disakiti. Iya. Jadi setiap kali kita melihat musuh kita benci, kita marah. Sudah ada persepsi-persepsi itu bahwa dia orang jahat, dia dulu menyakiti saya. Oleh sebab itu kita melihat dia tidak secara objektif. Kita melihat dia pakai emosi. Bante, berarti tadi dikatakan bias adalah tidak subjektif gitu ya Bante, berdasarkan emosi. Seperti itu Bante. Iya, jadi kita menghindari agar batin itu melihat fenomena itu bukan berdasarkan persepsi kita. Tetapi kita harus melihat fenomena itu sebagaimana apa adanya. Sebagaimana apa adanya artinya adalah objektif. Objektif. Nah, untuk itu bagaimana meredam aktivitas persepsi ini dan pikiran-pikiran yang mengembara ini yang sudah membumbui objek, kita harus meredamnya dengan konsentrasi. Nah, latihan konsentrasi biasanya kita awali dengan perhatian penuh terhadap nafas. Mengapa? Karena nafas sebetulnya adalah objek yang sangat sederhana dan semua orang memiliki nafas. Semenjak lahir kita bernafas. Jadi objek ini selalu ada pada kita. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berlatih. Nah, kalau kita berhasil berlatih nafas, memperhatikan hanya menyadari nafas sebagaimana apa adanya, tidak dikendalikan, natural, nafas masuk, keluar, masuk, keluar, sebagaimana apa adanya, tanpa harus memperhatikan kualitas-kualitas seperti halus, sejuk, hangat. Nah, kualitas-kualitas seperti ini kita tidak perlu sadari, hanya menyadari sebagaimana apa adanya, yaitu nafas masuk atau keluar. Saya sambil praktek ya Bante. Jadi jika konsentrasi sudah mulai semakin tenang, semakin damai, pikiran semakin jernih, maka nafas yang kita sadari di sekitar lubang hidung ini, kita akan menyadari bahwa nafas menjadi cahaya. Ada dua jenis meditator. Ada meditator yang memperhatikan nafas di sini, tetapi juga melihat cahaya di depan muka. Bergerak dari sini ke kanan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tetapi cahaya ini bukanlah objek meditasi kita. Objek meditasi kita ada Nafas. nafas. Oke. Jadi kita acuhkan saja. Tapi kalau nafas sudah bersatu dengan cahaya, nafas muncul di tempat kita memperhatikan, nafas muncul bersamaan dengan cahaya. Cahaya adalah nafas, nafas adalah cahaya. Pada saat itu objeknya kita ganti. Hanya setelah mereka menyatu ya Bante. Hanya setelah cahaya dan nafas menyatu, kita mengganti objeknya. Kita tidak perlu lagi memperhatikan nafas, tetapi cahaya. Ganti ke cahaya. Cahaya. Oke. Nah, dengan demikian, konsentrasi akan jauh lebih berkembang. Karena yang tadinya kita tahu dua objek, nafas masuk, keluar. Dan kita selalu bergantung pada sensitivitas tubuh untuk mengetahui nafas. Iya. Nah, tapi setelah nafas bersatu dengan cahaya, dia menjadi objek pikiran. Kita melihat cahaya di sini tidak dengan mata, tetapi dengan pikiran. Nah, kalau objek pikiran
maka kita tidak lagi membutuhkan sensitivitas tubuh. Objek sekarang menjadi manunggal, satu. Menyatu. Manunggal tidak nafas masuk, nafas keluar, tapi hanya satu objek, cahaya yang bersatu dengan nafas. Nah, pada saat kita memperhatikan cahaya yang demikian, jangan perhatikan bentuknya, jangan perhatikan warnanya, hanya perhatikan cahaya sebagaimana apa adanya. Dia mau menjadi besar atau menjadi kecil, itu bukanlah peduli. Kita tidak perlu memperdulikan itu, kita hanya memperhatikan sebagai cahaya saja, sebagaimana apa adanya. Nah, jika kita perlahan-lahan menjadi semakin mahir untuk memperhatikan cahaya demikian, konsentrasi akan berkembang dengan lebih cepat dan lebih dalam. Keadaan batin akan menjadi semakin tenang dan semakin jernih. Nah, kalau kita sudah mencapai suatu keadaan di mana batin menyatu dengan cahaya, pada saat meditator fokus pada cahaya tersebut, lama-kelamaan meditator akan semakin bersatu dengan cahaya, seolah-olah terserap ke dalam cahaya tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan konsentrasi terserap, tingkat pertama. Oh, terserap tingkat pertama. Jadi, kalau sudah di tahapan seperti ini, kita nasihati untuk belajar di bawah bimbingan guru-guru yang tahu bagaimana membimbing ke tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, setelah mencapai tingkat pencerapan yang pertama, lalu biasanya guru meditasi bisa membimbing untuk masuk ke tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Dan di tingkat keempat, konsentrasi sudah mencapai puncaknya dengan objek nafas, yang mana sekarang sudah berubah menjadi cahaya, bersatu dengan cahaya. Nah, inilah latihan konsentrasi. Fungsinya adalah untuk meredam aktivitas pikiran. Jadi keluar dari konsentrasi ini, tingkat keempat khususnya, maka batin sangat jernih, sangat tenang untuk waktu yang lama. Pikirannya tidak akan mengembara gitu ya, Bante. Kayak kita sehari-hari kan pikir sana pikir sini. Iya, pikirannya lebih stabil dan sangat efektif untuk melihat objek sebagaimana apa adanya. Dan biasanya cahaya yang menjadi objek sudah menjadi semakin terang. Maksudnya, maaf Bante, maksudnya setelah keluar dari konsentrasi tingkat 4 itu, walaupun kita tidak dalam kondisi meditasi, cahayanya masih ada, Bante? Ini tergantung dari kemampuan dari meditator. Masing-masing meditator memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang dengan buka mata juga masih bisa mengambil objek cahaya. Masih ada cahayanya? Ya, wow. Tentu tidak sekuat pada saat dia tutup mata. Karena tutup mata bagaimanapun tingkat konsentrasi akan lebih kuat. Nah, tingkat konsentrasi ini kita gunakan untuk mengamati fenomena materi. Oke, jadi maaf Bante, sekarang kita baru start setelah adanya konsentrasi ini, batin sangat jernih, baru kita bisa mulai mengamati materi gitu ya Bante? Iya, untuk bisa melihat materi sebagaimana apa adanya. Jadi untuk bisa melihat fenomena materi ini, kita pertama-tama harus mengarahkan batin kita untuk mencermati fenomena-fenomena seperti unsur tanah, air, api, angin. Nah, meditasi ini di dalam ajaran Buddha disebut sebagai meditasi 4 unsur. Oh, ya, salah satu dari 40 objek meditasi yang diajarkan Sang Buddha ya Bante? Betul. Jadi, pada saat ingin memulai meditasi 4 unsur, pertama-tama kita harus melihat karakteristik dari tanah. Karakteristik dari tanah adalah kasar, berat, keras, lalu lunak, halus, ringan. Nah, 6 karakteristik ini kita amati di seluruh tubuh kita. Nah, setelah kita paham dengan karakteristik tanah, maka kita lanjutkan dengan karakteristik yang lain, yaitu air. Karakteristik air adalah merekat dan mengalir. Kemudian kita lanjutkan dengan unsur api. Unsur api terdiri dari 2 karakteristik. Yang pertama adalah unsur hangat dan sejuk, panas atau dingin.
Kemudian kita lanjutkan dengan unsur angin, yaitu bergerak atau mendorong dan menopang. Jadi semuanya terdiri dari 12 karakteristik dan semuanya kalau kita kelompokkan menjadi 4 unsur. Pada saat kita berlatih meditasi 4 unsur, kita harus memutar objek kita. Objek kita selalu berganti, tidak sama seperti pada saat kita berlatih meditasi nafas. Ya. Jadi kita harus memulai tanah, kemudian air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Dengan seperti ini, persepsi kita akan tubuh jasmani ini, akan bentuk, itu akan hilang perlahan-lahan. Beberapa meditator bahkan merasakan bahwa tubuhnya menjadi besar. Ada yang merasakan tubuhnya menjadi kecil. Atau di dalam batinnya tubuhnya tidak berbentuk seperti manusia. Misalnya seperti sebuah bangunan Buddhis pagoda yang kita sebut sebagai. Nah, dan kelama-kelamaan dia lupa bahwa ini adalah tubuhnya. Yang dia tahu cuma unsur. Tanah, air, api, angin. Nah, jika dia melanjutkan konsentrasi demikian, itu sudah bagus. Pada saat dia melupakan tubuh jasmaninya, itu sudah bagus. Yang dia tahu cuma unsur tanah, air, api, angin, konsentrasi pelan-pelan akan berkembang dan semakin dalam. Jika konsentrasi berkembang, dia akan melihat bahwa seluruh tubuhnya berubah menjadi balok cahaya. Nah, jika dia memiliki konsentrasi yang kuat, secara otomatis balok cahaya ini akan pecah menjadi butiran-butiran halus seperti debu. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia harus mengamati unsur ruang di dalam balok cahaya tersebut. Baru semata-mata balok cahaya akan pecah menjadi butiran-butiran halus seperti debu yang kita sebut sebagai rupa kalapa. Dan tetapi ini adalah konsep yang paling kecil. Ini bukan materi, ini bukan fenomena materi. Oh, belum ya Bante? Belum. Belum. Oke, masih jauh kita. Jadi pada saat kita melihat butiran-butiran halus ini, di dalam setiap butiran halus ini, ada yang terdapat 8 materi. Ada yang memiliki 9 kualitas. Ada yang memiliki 10 kualitas. Nah, berbeda-beda. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, pelan-pelan nanti akan diarahkan, meditator bisa membedakan yang mana sensitivitas mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Dan juga ada yang kita sebut sebagai materi landasan batin yang terletak di jantung, bukan organ jantung, tetapi terletak di daerah sekitar jantung. Nah, penting untuk mengetahui materi landasan batin ini karena kita ingin melihat batin. Untuk bisa memahami fenomena batin, kita harus bisa mengamati fenomena materi ini dulu yang disebut sebagai landasan batin, hadaya watu. Nah, setelah kita bisa secara sistematis melihat bahwa tubuh ini hanya terdiri dari materi, baik internal maupun eksternal, semuanya hanyalah fenomena materi. Nah, baru kita perlahan-lahan masuk ke fenomena batin. Maaf Bante, internal, eksternal. Jadi eksternal itu artinya di luar tubuh kita. Iya, di luar tubuh kita. Berarti di luar tubuh kita itu manusia yang lain atau termasuk semua benda-benda di sekitar kita? Iya, tetapi yang perlu kita ketahui pada saat itu kita tidak lagi bisa melihat di luar itu sebagai manusia atau sebagai perempuan, lelaki, tapi hanya kualitas-kualitas fenomena materi ini. Maaf Bante, bentuknya hilang Bante. Bentuknya hilang. Wow, semakin Jadi, menarik. Kita tidak lagi melihat konsep. Kita melihat hanya sebagai kualitas-kualitas materi ini saja. Nah, baru kita pelan-pelan mengamati fenomena batin. Fenomena batin itu terjadi jika batin mengamati objek. Tanpa objek, batin tidak bisa muncul. Nah, pada saat batin kontak dengan objek, maka akan muncul kesadaran dan berbagai bentuk-bentuk batin yang lain. Seperti kalau saya memberi perumpamaan, pada saat Anda melihat bunga, maka kesadaran akan bunga muncul. Anda bisa memperhatikan warna dari bunga, kemudian Anda bisa ada nuansa batinnya, mungkin Anda suka dengan bunga, atau Anda kagum dengan bunga. Ada nuansa seperti itu. Nah, nuansa-nuansa batin seperti ini kita sebut sebagai bentukan-bentukan batin.
Nah, kontras misalnya kita melihat kotoran. Ya. Lalu ada nuansa-nuansa batin yang enggan, muak, jijik, Jijik. atau benci, atau kagum, atau tertarik. Apa ini? Nah, jadi nuansa-nuansa batin seperti ini yang kita sebut sebagai bentukan-bentukan batin. Ada yang bersifat bajik, ada yang tidak bajik. Nah, pelan-pelan kita menyadari proses yang terjadi di pintu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Juga dari proses pikiran. Dan semua kesadaran dan bentukan batin ini, meskipun mereka muncul bersamaan dan hilang bersamaan, tetapi mereka selalu muncul dalam bentuk proses. Dan dalam satu proses, mereka muncul dengan cepat, lenyap dengan cepat. Jadi sangat cepat kemunculan dan kelenyapannya itu. Dan ini hanya bisa kita lihat dengan batin yang terkonsentrasi. Oleh sebab itu konsentrasi kita tekankan dari awal dan kita harapkan bahwa konsentrasi kita bisa kembangkan dengan cukup untuk bisa melihat fenomena sebagaimana apa adanya. Berarti paling baik adalah sampai yang ke tingkat 4 itu ya Bante. Konsentrasi tingkat 4. Itu adalah idealnya. Idealnya. Oke. Jadi setelah kita mengamati fenomena batin, apakah sudah kita mencapai mengungkap misteri batin dan jasmani? Kayaknya belum ya Bante. Jadi pertama-tama kita harus melihat bahwa hubungan sebab akibat dari materi dan batin ini. Kenapa materi batin ini bisa muncul di kehidupan ini? Kita harus tahu, sebagai umat Buddha, kita percaya akan hukum karma. Dan bagaimana hukum karma ini mempengaruhi batin dan jasmani? Untuk itu kita harus bisa melihat kehidupan masa lampau. Karma di masa lampau itu yang menghasilkan materi dan jasmani, materi dan batin di kehidupan ini. Nah, setelah kita bisa melihat korelasi antara karma lampau dan karma sekarang dan karma masa depan, itu baru kita melihat cacat dari fenomena batin dan materi ini. Karena fungsinya adalah kita untuk menghancurkan segenap kekotoran batin. Karena kekotoran batinlah yang selama ini mengganggu kita dalam proses kita berusaha menjadi penguasa bagi batin kita sendiri. Nah, bagaimana kita melihat cacatnya? Kita harus bisa melihat bahwa materi dan batin ini, siapapun, dimanapun, baik internal maupun eksternal, baik yang di masa lampau, di masa sekarang, atau di masa depan, semuanya tidak lolos dari 3 karakteristik, yaitu anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal, penderitaan, dan tidak bisa dikendalikan. Tidak memiliki inti diri yang kekal. Nah, baru dari situ, pelan-pelan kita bisa melepas kekotoran batin. Bahwa semua yang kita lekati itu tidak lolos dari 3 karakteristik ini. Maka pelan-pelan kita melepas, hingga kita mencapai satu fenomena lagi yang bukan batin, bukan materi. Fenomena ini terjadi pada saat batin dan materi lenyap sama sekali. Padam. Padam, Bante. Inilah yang Sang Buddha katakan, ajarkan kepada kita yang disebut dengan nibbana. Jadi nibbana sesungguhnya adalah sebuah fenomena, bukan sebuah alam. Fenomena. Dan yang menjadi tujuan akhir ajaran Sang Buddha. Yaitu pertama kita mengungkap materi dan batin ini, kemudian pelan-pelan kita melihat cacatnya, kita melepas kekotoran batin, baru kita merealisasi fenomena yang baru yang disebut dengan nibbana. Pada saat itu kekotoran batin dihancurkan setahap demi setahap. Oh, luar biasa sekali Bante. Tadi saya ada nangkap Bante, berarti ketika melihat mereka hubungan antara batin dan jasmani itu kita bisa melihat ke masa lampau, masa sekarang, dan masa depan Bante. Masa depan juga bisa ya Bante? Bisa dilihat. Wow. Tetapi masa depan tidak pasti. Kita memproyeksi masa depan berdasarkan kualitas apa yang kita miliki sekarang. Kalau kita malas bermeditasi, maka masa depan kita muram. Berubah lagi Bante? Iya. Tapi masa lampau udah tetap ya Bante? Masa lampau tidak bisa berganti, akan selalu sama. Wow, jadi tetap harus lewat tahapannya itu ya Bante? Luar biasa sekali, tapi waktu kita ini sangat terbatas Bante. Bisakah Bante memberikan suatu kesimpulan sehingga pemirsa di rumah juga dapat mengambil suatu poin utama dari topik kali ini? Iya.
Jadi untuk bisa mengungkap misteri batin dan materi, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah meredam aktivitas pikiran kita. Karena selama ini kita selalu melihat fenomena dengan persepsi-persepsi yang mungkin sudah ditanamkan semenjak kita lahir, atau karena kita termakan oleh pandangan-pandangan dari orang pada umumnya. Nah, untuk bisa meredam kekotoran batin ini, kita harus memiliki konsentrasi. Dan dari konsentrasi, pelan-pelan kita akan mengamati materi, memahami apa itu materi. Kemudian kita mencermati batin. Kita paham bahwa batin muncul karena objek, kontak. Baru mereka muncul dan lenyap dalam bentuk proses. Setelah itu kita melihat masa lampau, masa sekarang dan masa depan untuk melihat korelasi antara materi dan jasmani, materi dan batin yang disebabkan oleh kama. Kama masa lampau menghasilkan kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang akan menghasilkan kehidupan di masa depan. Setelah itu baru kita melihat cacat dari fenomena materi dan batin ini, dan pada akhirnya kita bisa merealisasi lagi fenomena yang lebih halus lagi, lebih luhur lagi, yaitu padamnya fenomena materi dan fenomena batin ini, nibbana. Baru setelah kita merealisasi nibbana, bisa dikatakan kita mengungkap fenomena materi dan batin. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa, karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri perbincangan ini. Jadi demikianlah perbincangan kita dengan topik mengungkap misteri batin dan jasmani. Sebagai umat Buddha, tugas kita adalah membuktikan apa yang telah Sang Buddha ajarkan. Untuk itu kita perlu membulatkan tekad. Tekad agar kita mau berlatih. Berlatih di bawah bimbingan seorang guru tentunya, untuk kita nantinya dapat benar-benar menembus, mengungkap misteri batin dan jasmani. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Semoga tayangan kali ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Semoga membawa manfaat bagi semua makhluk di segenap alam. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabesata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.